Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Alif Putra Pradana dengan NIM 2004 216 220 72 dari kelas Offering DD. Akan sedikit menjelaskan tentang materi otoritas jasa keuangan. Ya, kali ini saya menjelaskan materi dengan aplikasi PowerPoint. Pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berikutnya, sejarah otoritas jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada 5 langkah yang dilalui OJK sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh. Antara lain, 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas membantu para dewan komisioner dalam melaksanakan tugas. Tanggal 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tanggal 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI. Tanggal 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Tanggal 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau disingkat LKM. Berikutnya, visi dan misi otoritas jasa keuangan. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya, misi OJK. 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta nomor 3, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan. Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan
di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Berikutnya, fungsi otoritas jasa keuangan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai mengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen. Slide berikutnya. Tugas otoritas jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan nomor 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikutnya, wewenang otoritas jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Nomor 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Nomor 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Nomor 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan nomor 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Slide berikutnya. Wewenang otoritas jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau menunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Nomor 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter. Nomor 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. Nomor 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan nomor 8. Memberikan dan mencabut berikutnya. Dewan Komisioner Otoriter Jasa Keuangan. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota
yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas 1. Seorang ketua merangkap anggota. Nomor 2. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Nomor 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. Nomor 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Nomor 5. Seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Nomor 6. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota. Nomor 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Nomor 8. Seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan nomor 9. Seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Berikutnya, bank anggota Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh bank yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC NISB, Bank Bukopin, Bank Simniaga, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Internasional Indonesia, Bank Wuri Saudara, Bank KEB Hana Indonesia. Slide berikutnya, kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020. 1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan meliputi peningkatan nominal modal minimum secara bertahap, mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan intensif dan dinsentif, termasuk exit policy-nya, mempercepat transformasi industri keuangan non-bank, memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat pemodalannya. Nomor 2. Mempersempit regulatori dan supervisory gap antara sektor jasa keuangan, meliputi melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan maupun enforcement, terutama di industri keuangan non-bank, meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng-menggoreng saham. Nomor 3. Digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi, meliputi membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan startup fintech, mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital, mengkaji perizinan virtual banking, mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung early warning dan forward-looking supervision, mengembangkan perizinan terintegrasi antar institusi dengan pemanfaat teknologi guna mempercepat proses perizinan lintas kementerian dan lembaga, mengkaji adopsi konsep investment bank. Nomor 4. Percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik, meliputi mengembangkan instrumen pendukung proyek-proyek
infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis syariah dan obligasi daerah. Mengembangkan instrumen berwawasan lingkungan untuk mendukung Sustainable Development Goals. Membangun ekosistem pengembangan UMKM termasuk pemanfaatan KUR dengan skema klaster, pemanfaatan teknologi dan perluasan program bank wakaf mikro, memfasilitasi program pemerintah dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini, mengoptimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah disingkat TPAKD melalui pemanfaatan teknologi, memperkuat aspek perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengawasan market conduct, mengoptimalisasi peran Satgas waspada investasi. Nomor 5, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah meliputi mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia, mendorong lembaga keuangan syariah agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang materi Otoritas Jasa Keuangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.